Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Perkenalkan, saya Mirza Mustari, guru seni budaya SMA Negeri 4 Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema berkarya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan menggunakan motif rectangle art. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mungkin bisa disiapkan dulu sama ketua kelasnya, Dian. Oke, silakan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga hari ini kita bisa kembali lagi bertemu di kelas ini, di kelas 12 IBB 12. Nah, kemudian hari ini kita tetap di mata pelajaran seni budaya. Tapi sebelum kita memasuki materi hari ini, saya akan mengecek kehadirannya semua. Sambil persiapan mengecek, silahkan semua persiapkan juga perlengkapan belajarnya. Mulai dari buku catatan, pulpennya, dan lain-lain. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke, kalau begitu saya dengar namanya semuanya. Dian Nandita, Elsa, izin ikut Porda ya. Ikram Setiawan, Irfan Pandi, Keisha Sifa, Muhammad Haidir. Jadi sebelum Bapak memasuki materi inti hari ini, terlebih dahulu kita mereview dulu pembelajaran kita sebelumnya, pembelajaran minggu lalu. Kalau pembelajaran kita minggu lalu, kita itu sudah membahas tentang pengertian atau pembagian seni berdasarkan bentuknya dan berdasarkan fungsinya. Masih ingat semua? Kalau berdasarkan bentuknya, seni rupa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, sekarang siapa yang masih ingat perbedaan karya seni rupa 2 dimensi
dan 3 dimensi. Oke, boleh angkat tangan. Oke, Keisha. Kira-kira apa perbedaan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi? 2 dimensi adalah karya yang hanya bisa dilihat satu arah karena memiliki ukuran panjang lebar, sedangkan 3 dimensi bisa dilihat dari segala sisi arah karena memiliki ukuran panjang lebar dan tinggi. Oke, jadi menurut Keisha, karya seni rupa 2 dimensi itu boleh pakai tepuk tangan. Karya seni rupa 2 dimensi itu katanya dia memiliki ukuran panjang dan lebar, kemudian bisa dilihat dari satu arah saja untuk menikmatinya. Kemudian karya seni 3 dimensi yaitu karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, kemudian bisa dilihat dari semua arah. Oke, terima kasih Kesia. Oke, selanjutnya karya seni berdasarkan fungsinya juga itu dibagi menjadi 2. Oke, ada yang masih ingat apa kira-kira? Oke, karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Nah, sekarang siapa yang bisa bedakan atau bisa menjelaskan apa itu seni rupa murni, kemudian apa perbedaannya dengan seni rupa terapan? Oke, Dian. Apa Dian kira-kira perbedaan karya seni rupa murni dan terapan? Karya seni rupa murni yaitu karya seni yang hanya dibuat sebagai pajangan atau hiasan. Sedangkan terapan yaitu karya seni rupa yang dibuat bukan hanya sebagai hiasan atau pajangan tetapi juga mempunyai fungsi. Oke, jadi katanya Dian, karya seni rupa murni itu hanya semata-mata dibuat sebagai pajangan saja, penghias. Kemudian kalau seni rupa terapan, dia selain menjadi penghias, dia juga memiliki fungsi lain. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Dian. Jadi seperti yang sudah dijelaskan teman kalian tadi, bahwa seni rupa murni, karya seni itu dibagi berdasarkan bentuk dan fungsinya. Jadi kalau berdasarkan bentuknya ada karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi, kemudian berdasarkan fungsinya ada seni rupa murni dan terapan. Nah, untuk hari ini kita akan masuk di materi membuat karya seni rupa 2 dimensi. Nah, karya seni rupa 2 dimensi yang seperti apa yang akan kita buat, kemudian apa-apa yang akan kita lakukan hari ini, langkah-langkahnya seperti apa. Sebentar saya akan jelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum itu mungkin ada beberapa orang yang bisa bantu saya untuk pasang LCD ini. Lihat situ di meja ini. Bagaimana semuanya bisa terlihat? Bisa. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini kita ada di materi berkarya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan menggunakan motif Zentangle R. Nah, sebelum jauh dalam motif pembelajaran ini, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 2 poin tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, jadi kalian dapat mengidentifikasi berbagai media teknik dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu siswa dapat membuat karya seni rupa atau kalian dapat membuat karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media, teknik, dan tema sesuai dengan gaya pilihan sendiri. Jadi ada 2. Jadi yang pertama itu kita akan mengidentifikasi, kemudian yang selanjutnya itu kita akan membuat karya seni rupa 2 dimensi. Oke, jadi adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu sebentar kalian akan menyimak pengantar pembelajaran. Jadi sebentar saya akan memutarkan video tutorial proses berkarya seni rupa 2 dimensi dengan menggunakan motif Zentangle R. Kemudian setelah itu saya akan memberikan kalian kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai motif yang kemudian kalian akan diskusikan. Setelah itu kalian akan mencoba membuat
beberapa motif Zentangle yang akan kita buat ini. Kemudian setelah itu kita akan mempresentasikan atau kita akan menggambarkan motif-motifnya di depan secara bergantian. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk di materinya. Pertama, apakah kalian pernah membuat karya seni rupa 2 dimensi? Pernah tidak? Pernah. Kalau kalian pernah buat karya seni rupa 2 dimensi, bisa sebutkan apa-apa yang pernah kalian buat? Menggambar. Menggambar. Waktu kapan menggambar? SD, SMP, SMA. Selain menggambar, apa kira-kira karya seni yang pernah kalian buat? Melukis. Pernah melukis? Apa-apa yang kalian siapkan ketika melukis? Apa-apa yang kalian persiapkan? Ada cat air, ada yang menggunakan cat air. Ada lagi? Ada kuas. Kemudian media melukisnya apa? Kalian pakai apa? Pakai karton? Ada yang pakai kanvas tidak? Oke. Berarti di sini hampir rata-rata semuanya itu pernah membuat karya seni rupa 2 dimensi terkhusus. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada gambar. Ada yang pernah buat gambar yang seperti ini? Waktu kalian SD, saya bisa prediksi, saya bisa tebak. Kalian pernah menggambar gunung 2, kemudian selalu, nggak tahu kenapa selalu ada matahari di tengah di sini. Kenapa bukan di sebelah sini atau di sebelah sini? Nah, tengah di sini. Kemudian ada jalanan di tengah. Ada yang pernah buat seperti ini kan? Kemudian ada rumahnya. Kemudian ada burung. Ada apa ini kira-kira nih yang seperti ini bawah. Kalau yang ini apa kira-kira? Saya mau tanya, ketika kalian buat karya seperti ini, apakah itu berdasarkan kenyataan atau cuma hayalan kalian? Atau yang sampai ada pemandangan yang seperti ini di belakang rumah kalian sehingga kalian gambar yang seperti ini? Padahal di belakang rumah kalian itu rumah atau gunung atau hutan apa dan segala macam. Kira-kira apa yang membuat kalian menggambar seperti ini yang tadi? Atau gara-gara pernah melihat atau memang gara-gara hayalan, murni gara-gara hayalan? Hayalan. Oh, berarti luar biasa ya. Hayalan kita hampir sama semuanya. Menggambar gunung yang sama, ada jalanan di tengah, kemudian ada rumahnya, ada pohonnya dan segala macam. Oke. Hari ini itu kita akan masuk di materi pengertian berkarya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Jadi, apakah itu berdasarkan hayalanmu ataukah bisa jadi imajinasi? Jadi, kata imajinasi dalam berkarya seni rupa 2 dimensi itu memiliki arti daya pikir untuk mengembangkan atau menciptakan gambar atau lukisan. Jadi, daya pikir seseorang. Kemudian, dengan demikian karya imajinasi dalam berkarya seni rupa 2 dimensi dapat berdasarkan kenyataan, pengalaman seseorang atau hayalan. Jadi kemungkinan terbesarnya setiap karya yang kalian buat itu, yang pernah kalian buat itu, bisa jadi itu berangkat dari suatu kenyataan. Bisa jadi suatu kenyataan. Apakah kalian misalnya pernah menggambar ikan? Kenyataannya mungkin kalian pernah melihat ikan. Pernah lihat ikan tuh? Atau ada di sini yang belum pernah lihat ikan? Kemudian tiba-tiba menggambar ikan yang bentuknya bentuk kupu-kupu. Kan tidak seperti itu. Kemudian berdasarkan pengalaman. Karena kita tinggal di daerah Bantaing ini, karena kemudian kan daerah kita Bantaing ini itu geografisnya ada laut, kemudian ada pegunungannya. Apakah gunung yang ada di Bantaing itu menyerupai gunung yang tadi? Tidak. Kenapa bisa kita menggambar seperti ini? Kemudian mungkin karena berdasarkan hayalan kita, imajinasi kita. Ini kemungkinan besarnya hayalan atau pengalaman. Pengalamannya itu bisa jadi pengalaman dari karya orang. Pernah lihat karyanya orang seperti itu, makanya kalian juga buat karya yang seperti itu. Nah, kali ini kita akan berkarya seni rupa 2 dimensi dengan menggunakan, di sini namanya itu motif Zentangle R. Zentangle R. Nah, apa itu kira-kira Zentangle R? Ada yang pernah dengar sebelumnya atau baru hari ini? Pernah, di mana? Oke. Jadi Zentangle R itu adalah, jadi dia itu teknik menggambar abstrak. Jadi kalau abstrak itu lebih kepada gambar yang tidak jelas.
abstrak, kemudian abstrak sederhana menggunakan tinta hitam. Menggunakan tinta hitam di atas kertas putih dengan pola sembarangan yang diulang-ulang. Nah, kira-kira bagaimana itu? Gambar yang abstrak dibuat di kertas putih, biasanya kertas putih, kemudian menggunakan tinta hitam dengan pola yang diulang-ulang. Ada abstrak, kemudian biasanya menggunakan tinta hitam, kemudian motif atau pola itu yang diulang-ulang. Jadi motifnya itu diulang-ulang. Kira-kira seperti apa gambarnya? Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada beberapa motif Zentangle R. Jadi kalau kita perhatikan di sini motif Zentangle-nya itu, dia itu berangkat dari unsur-unsur seni rupa. Ada yang masih ingat unsur-unsur seni rupa yang pernah kita pelajari? Yang unsur pertama itu ada unsur titik, apalagi kira-kira? Garis, bidang, bentuk, kemudian ada tekstur, ada warna, ada gelap terang. Nah, di sini di motif Zentangle ini ada beberapa unsur-unsur yang digunakan kemudian ditampilkan di sini. Misalnya di sini unsur apa yang kalian lihat di sini? Ada unsur apa? Ada garis. Kemudian ada garis. Kemudian kalau di sini kita lihat ada titik. Garisnya itu beda-beda. Ada garis melengkung, ada garis lurus, ada titik-titik apa dan segala macam. Kemudian selain itu, selain motif Zentangle ini, jadi ada yang namanya scribble art. Jadi perbedaannya antara Zentangle dengan scribble di sini, kalau Zentangle seperti tadi pengertiannya, jadi dia ini cuma motif sederhana, motif abstrak, motif tidak jelas. Kemudian penggabungan dari unsur-unsur seni rupa sehingga menjadi bentuk motif-motif yang semenarik ini. Kalau di sini selanjutnya itu ada namanya scribble. Kalau scribble scribble art itu adalah teknik membuat sketsa melalui coretan-coretan yang berantakan. Jadi itu coretan-coretan berantakan yang tidak beraturan, yang sengaja dibuat untuk menghasilkan nilai artistik yang berbeda-beda. Kalau di sini ada garis-garis yang berantakan, kalau ini garis-garis ini, yang ini, dia ini menyerupai apa kira-kira? Ada mata, kemudian hidung. Jadi dia berangkat dari garis yang dicoret-coret. Kemudian di sini ada motif yang dicoret-coret itu, dia menyerupai apa kira-kira kalau kalian lihat? Apa kira-kira? Jadi di sini tuh dia menyerupai, kalau saya tidak salah lihat ini, dia itu menyerupai orang yang sedang menunggang. Kalau bukan banteng ini, dia kayaknya banteng di sini. Kemudian di sini ada gambar kepala manusia yang dipenuhi dengan ini kayak mirip. Kalau kalian lihat di sini, dia tengkorak-tengkorak seperti ini. Itu scribble. Itu perbedaannya antara Zentangle dan scribble. Kemudian Bapak juga akan menampilkan di sini. Pernah lihat doodle art? Pernah lihat doodle art? Perbedaannya antara doodle, kemudian scribble dengan motif Zentangle bisa kita lihat. Jadi di Zentangle itu ada di level yang paling rendah. Jadi dia level yang paling sederhana. Berbeda dengan scribble dan doodle art. Kalau doodle art dia adalah sebuah gambar atau coretan yang dilukis secara abstrak. Walaupun terkadang memiliki pola tertentu dan tidak terfokus dan diciptakan secara spontan. Jadi kalau doodle art itu biasanya dia mengangkat tema-tema monster yang seperti ini. Ada monster-monster seperti ini. Kemudian dibubuhi atau ditambahkan dengan penggunaan tulisan-tulisan seperti ini. Jadi dari yang ketiga ini, dan ketiga setelah kalian lihat di sini ada Zentangle, kemudian ada scribble, kemudian ada doodle art. Kira-kira yang mana di sini karya yang paling sulit menurutmu kira-kira? Scribble. Padahal kalau kita lihat dia cuma coret-coretan biasa, tapi menyerupai bentuk sesuatu. Sketsa, apakah sketsa manusia? Ada hewannya juga di sini. Nah, kalau doodle art di sini, dia itu lebih kepada motif hewan-hewan atau monster-monster di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan memperlihatkan video tutorial proses pembuatan motif Zentangle art, Jadi coba perhatikan di sini ada video pembuatan motif Zentangle art. Jadi proses pembuatan motif Zentangle art itu
boleh menggunakan mistar, dan kebanyakan itu menggunakan tinta hitam di atas kertas berwarna putih, kurang lebih seperti ini. Jadi dia penggabungan unsur-unsur dalam seni rupa. Jadi sini kalau kita lihat ada unsur titik, kemudian ada garis melengkung atau bidang lingkaran di situ yang sedang mereka buat. Nah, intinya di Zentangle Art itu adalah pengulangan. Motif yang di sebelah sini itu diulangi di sebelah sini. Mungkin meskipun proporsi dan bentuknya yang agak berbeda dengan dari posisi yang gambar yang pertama. Tetapi intinya dia ada pengulangan-pengulangan. Dan ini dibuat secara sederhana. Saya yakin semua orang bisa untuk menggambar motif Zentangle Art. Ini baru satu motif. Jadi dia cuma menggabungkan antara titik dan garis melengkung atau bidang lingkaran menjadi motif yang seperti ini, cantik ini. Setelah kalian melihat video tutorial tadi, jadi di sini juga saya akan mencontohkan beberapa motif sederhana yang mungkin bisa kita buat, bahkan kalian juga bisa buat. Jadi kalau motif Zentangle itu motifnya itu cuma abstrak, bentuknya sederhana. Kalau misalnya kalian menggunakan satu unsur seni, satu unsur saja, misalnya unsur garis diagonal seperti ini sisa dibuat secara berulang. Ini sisa dibuat secara berulang-ulang. Kemudian sampai selesai seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya membuat 4 motif Zentangle yang sederhana. Yang pertama itu saya cuma menggunakan garis satu jenis unsur, garis diagonal. Kemudian yang kedua ada titik dan garis melengkung. Kemudian ada garis zigzag. Kemudian menggunakan bidang segi 4. Sesederhana itu. Nah, saya mau tanya kepada kalian, kira-kira kalian bisa buat tidak yang seperti ini? Oke. Sekarang saya akan memberikan kalian kesempatan untuk mencari lebih banyak referensi tentang motif Zentangle Art. Itu boleh melalui media sosial yang kalian miliki, boleh dari internet, Google, kemudian Instagram. Kalau kalian punya aplikasi Pinterest, di Pinterest juga bisa. Oke, silahkan kita semua mencari motif Zentangle. Jadi setelah kalian melihat beberapa contoh gambar Zentangle Art melalui HP kalian dengan bantuan internet, sekarang saya akan memberikan kalian tugas kecil-kecilan. Kalian sekarang membuat beberapa motif Zentangle. Bisa buat 2 sampai 3 motif Zentangle. Jadi saya akan bagikan kertas,
Kemudian membuatnya itu hanya dengan menggunakan pulpen kalian. Jadi silahkan buat 4 motif sentanggal. Oke, bagi ke belakang. Oke, setelah semuanya mempunyai kertasnya masing-masing, silahkan sekarang kita akan menggambar motif sentanggal art. Boleh berdiskusi dengan temanmu dengan motif yang akan kalian buat. Boleh cari dari internet, boleh berdasarkan khayalan sendiri. Kita menggunakan pulpen, boleh menggunakan penggaris. Kalau tidak ada penggarisnya, boleh juga tidak menggunakan penggaris. Oke, silahkan berkreasi membuat motifnya masing-masing. Jadi setelah saya berikan waktu beberapa menit untuk mencari referensi, kemudian menggambar motif sentanggal di kertas yang sudah saya bagikan. Bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, kita lihat hasilnya. Boleh diangkat hasilnya? Boleh lihat, saya mau lihat. Oke. Ya. Oke, silakan turunkan. Sekarang kalian pilih motif sentanggal yang sudah kalian buat itu, karya yang kalian sudah buat itu, pilih salah satu yang terbaik. Kemudian sebentar saya akan sebutkan namanya, kemudian naik di papan tulis untuk menggambarkan motif sentanggalnya secara langsung. Kemudian kita akan apresiasi bersama karya yang akan kalian buat. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke, yang akan naik untuk pertama, yang akan menggambarkan motif sentanggalnya, yaitu Ikram Setiawan Afandi dan Nur Akbar. Oke, kita pakai langsung 2 orang. Oke, silahkan naik. Oke, silahkan buat motif sentanggalnya. Jadi buat kotaknya di sini, kotaknya di sini. Menyelesaikan saja. Nah, kita buat di situ. Oke, kita lihat kira-kira mereka akan membuat motif yang seperti apa. Oke, bagaimana, selesai? Oke. Ya, jadi teman kalian itu di sini sudah menggambarkan 2 jenis motif sentanggal yang berbeda. Oke, kira-kira ini motif sentanggal apa yang kau buat ini? Boleh bisa dijelaskan? Oke, kalau Akbar, kita pakai unsur apa, Akbar? Oke, jadi Akbar itu unsur garis lurus dan garis melengkung, sedangkan
Ikram itu garis lurus juga dan melengkung. Tapi hasilnya berbeda. Bagaimana menurut kalian, bagus atau tidak? Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Akbar dan Ikram. Oke, sekarang saya butuh perempuan. Nah, sekarang yang memilih itu kalian berdua. Kira-kira siapa teman kalian perempuan yang akan membuat motif tentanggelnya juga? Oke, silakan. Siapa kira-kira? Putri, oke, sama ya. Kesia, oke. Putri dan Kesia silahkan ke depan. Sini spidolnya, mas spidolnya. Oke, Putri, Kesia. Boleh buat di sini atau di sini. Oke, bagaimana, selesai? Oke, bisa lihat. Oke, kalau di sini kita lihat motifnya Putri, kemudian di sini motifnya Kesia. Kira-kira ini Putri, motifnya ini motif menggunakan unsur apa? Hah? Garis melengkung, kemudian dibuat secara bareng-bareng. Oke, kalau Kesia menggunakan unsur garis lurus. Jadi Kesia dan Putri di sini memiliki dua pilihan. Yang pertama itu kalau Putri menggunakan garis melengkung, kemudian kalau Kesia itu menggunakan garis lurus. Oke, bagaimana hasilnya, bagus atau tidak? Oke, boleh kasih tepuk tangan. Oke, silakan Putri dan silakan Kesia kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi setelah kita membuat motif Zentangle Art di kertas masing-masing, kemudian ada beberapa teman kalian menggambarkan motif Zentangle Art di papan tulis, ternyata unsur seni rupa ketika digambar dan digabungkan itu bisa menjadi karya yang bagus seperti ini. Jadi unsur-unsur sederhana, meskipun itu hanya sebatas titik, garis, kemudian bidang, ketika digabungkan itu bisa menjadi sebuah motif yang keren. Paling dasar di sini adalah Zentangle Art. Nah, setelah pembelajaran kita hari ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya kepada Bapak, kira-kira adakah sesuatu yang ingin kalian pertanyakan seputar pembelajaran kita hari ini? Mungkin ada yang mau bertanya? Oke. Nasrul. Saya ingin bertanya, apakah gambar Zentangle Art ini hanya bisa digambar di kertas yang putih? Oke, jadi pertanyaannya Nasrul itu bagus sekali. Apakah menggambar Zentangle Art ini hanya bisa digambar di atas permukaan kertas putih? Tentu jawabannya tidak. Jadi segala jenis permukaan selama itu bisa dijadikan sebagai media gambar, itu kita bisa gunakan sebagai media menggambar motif Zentangle Art. Apakah itu di kertas, apakah itu misalnya di tembok dalam rumahmu, apakah itu mungkin kalian punya sesuatu, misalnya kulkas kalian di rumah, kalian mau mempercantik dengan motif Zentangle, atau bahkan meja, tapi bukan meja di kelas ini ya, bukan meja di kelas ini. Atau siapa tahu di sini ada yang punya motor, kemudian melihat motif motornya jelek, mau diganti menjadi motif Zentangle, itu tidak ada masalah. Itu semuanya bisa. Dan selama motifnya bagus, ya tidak ada yang menjadi masalah. Jadi setelah pembelajaran kita hari ini, kira-kira hasil refleksi yang bisa kita petik itu apa? Ada mungkin yang mau memberikan pendapat setelah pembelajaran ini, kemudian pengaplikasiannya di rumah seperti apa? Ada? Oke. Ikram, kita kasih kesempatan kepada Ikram. Bagaimana Ikram setelah belajar Zentangle Art hari ini? Setelah pulang dari sekolah, saya berencana menggambar di dinding kamar saya dengan motif Zentangle Art. Oh, oke. Jadi Ikram itu mau membuat motif Zentangle Art di dinding rumahnya. Oke, tidak ada masalah. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Ikram. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya akan memberikan LKPD sederhana, tugas sederhana untuk kita. Kalian isi hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi LKPD-nya ini berisi 3 butir pertanyaan, dan saya yakin kalian bisa jawab di situ. Kemudian setelah kalian jawab, kemudian kita kumpul.
Yang sudah dapat kertasnya, boleh dijawab. Silahkan langsung dijawab. Oke, yang selesai boleh dikumpul di sini untuk LKPD pertama dan tugas gambar yang pertama juga tadi. Yang gambar sentanggelnya boleh dikumpul semuanya. Setelah semua mengumpulkan tugas LKPD-nya, jadi tibalah kita di penghujung acara. Jadi minggu depan kita akan kembali lagi bertemu masih dengan materi lanjutan dari Sentanggal Art. Tapi minggu depan kita akan membuat motif Sentanggal Art itu dengan cara berkelompok. Nah, kira-kira bagaimana membuat motif Sentanggal Art ini dengan cara berkelompok? Berarti sekarang saya akan membagi kelompok kalian, kemudian akan menyampaikan apa-apa yang perlu kalian persiapkan untuk kegiatan kita minggu depan. Jadi saya bagi untuk kelompok pertama, boleh dicatat. Kelompok pertama itu ada Andi Resi, kemudian Ahmad Dhani, Aldi Ardiansa, dan Andi Farhan Firdaus. Kemudian kelompok dua ada Anjas, Dian Nandita, Elsa Afrianti, Ikram Setiawan. Kemudian kelompok tiga Irfan Pandi, Kesia Siva, kemudian Muhammad Haidir, dan Nasrul. Kemudian kelompok 4, Nur Akbar, kemudian Nur Linda, Fadel Muhammad, Putri Nur Jannatul Mawa, dan Sulhan. Jadi setelah kalian catat kelompoknya, jadi saya bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ini minggu depan itu kita akan membuat karya seni. Jadi Bapak akan memberikan kalian tugas untuk membuat karya seni Sentanggal Art. Sentanggal Art itu secara berkelompok. Nah, media yang kita gunakan nanti itu akan menyesuaikan dengan keadaan kelompok kalian. Medianya itu boleh dari berbagai macam, boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan kayu, boleh menggunakan media apapun itu. Kira-kira media apa lagi yang bisa kita gunakan selain kertas dan kayu? Apa lagi kira-kira? Kayu bekas, oke bisa. Apa lagi kira-kira? Triplex, apa lagi kira-kira? Helm, oke, bisa. Kita bisa menggunakan helm bekas. Kalau kalian punya helm bekas, bahkan jangkang bekas yang baru pun bisa. Jangkang bekas yang baru pun bisa. Jadi, tapi menyesuaikan dengan kelompokmu. Kalian diskusi dengan kelompokmu, kemudian kalian persiapkan media menggambarnya. Mungkin ada yang mau bertanya seputar tugas kita minggu depan? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, setelah pembelajaran hari ini, saya berterima kasih untuk semuanya telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, kemudian dengan teratur. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya ingin sampaikan bahwa terkadang hal-hal yang sederhana sama dengan unsur-unsur sederhana ini, ketika kita atur sedemikian rupa, ketika kita desain sedemikian rupa, itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang cantik, sama dengan kemampuan kita. Bukan berarti kemampuan kita merasa jauh daripada orang lain, tetapi ketika kita bisa mengontrol kemampuan kita, mempergunakannya dengan baik, maka hasilnya juga dengan baik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kita kembali bertemu di pembelajaran yang sama, di pembelajaran seni budaya. Akhir kata, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk belajar. Oke, berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.